Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, terkhusus untuk anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring PKN kita saat ini, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikutinya. Baik anak kami semuanya, pada tutorial kita saat ini kita akan membahas tentang dinamika pengelolaan pemerintahan daerah. Di mana sejak merdeka, perjalanan sejarah pemerintah daerah Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang cukup mendasar. Seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada pemerintahan pusat, telah beberapa peraturan perundangan diberlakukan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yaitu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keempat, Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintah daerah. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu tentang pemerintahan daerah. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang 10, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat kita cermati terhadap perkembangan perubahan antara perundangan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, di mana mengatur mengenai susunan pemerintahan daerah yang terdiri dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Eksekutif, di mana keduanya diketahui oleh Kepala Daerah. Kemudian Perwakilan Rakyat Daerah merupakan badan legislatif yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah dan menjalankan peraturan-peraturan. Sedangkan untuk badan eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dan kedudukan kepala daerah seperti pada masa Hindia Belanda, itu mempunyai fungsi rangkap sebagai organ pemerintah daerah di samping sebagai pejabat pemerintah pusat di daerah. Kemudian peran pemerintah pusat di daerah dilaksanakan oleh kepala daerah selaku kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari para anggota DPRD. Sedangkan Ketua Dewan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah. Kemudian wewenang utama Dewan Pemerintah Daerah ialah menjalankan pemerintahan sehari-hari, di mana Dewan Perwakilan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewakili daerahnya di pengadilan dan juga bertindak sebagai pengawas terhadap daerah-daerah tingkat di bawahnya. Kemudian kepala daerah dapat diberhentikan oleh instansi atas asal-usul DPRD dari daerahnya. Dan masa jabatan kepala daerah tidak dibatasi lamanya.
Kemudian kepala daerah menjadi ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah dan berkedudukan sebagai wakil pejabat pemerintah pusat. Yang ketiga, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah atau DPD. Di samping itu, ada kepala daerah yang menjadi ketua merangkap anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Kemudian pemilihan dan penggantian anggota DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Adapun pimpinan sehari-hari pemerintahan daerah dijalankan oleh DPD dan DPD menjalankan keputusan DPRD. Kemudian anggota DPD dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. Sedangkan kepala daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang tersendiri. Yang keempat yaitu pada ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, di mana pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Selain itu, ketetapan Presiden ini akan mengatur bahwa kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah bagi daerah tingkat 2 dengan syarat tertentu. Kemudian kepala daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diusulkan DPRD. Namun demikian, kepala daerah adalah merupakan pegawai negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena merupakan keputusan dari DPRD. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau BPH yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD, yaitu yang terdiri dari anggota maupun dari luar anggota DPRD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi dan pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu, di mana masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun. Kemudian pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang mencerminkan poros Nasakom. Kemudian pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah akan dibantu oleh wakil kepala daerah dan Badan Pemerintah Harian atau BPH. Kemudian kepala daerah adalah merupakan pegawai negara dan kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat sekaligus pejabat dalam pemerintahan daerah. Karena itu, kepala daerah harus melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarki yang ada. Adapun masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah serta anggota BPH adalah selama 5 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Undang-undang ini juga menggariskan bahwa daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai susunan keanggotaan dan pimpinan DPRD, begitu juga sumpah atau janji, masa keanggotaan, dan larangan rangkapan jabatan bagi anggota-anggotanya akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian kepala daerah menurut undang-undang ini adalah pejabat negara dan kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali.
Kemudian untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, Kepala Daerah tingkat 1 sebagai Kepala Wilayah Provinsi akan disebut sebagai Gubernur. Sedangkan Kepala Daerah tingkat 2 itu disebut sebagai Bupati atau Wali Kota Madya. Yang ketujuh, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di mana pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan pemerintah daerah. DPRD merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, kepala daerah kota disebut wali kota. Kepala daerah provinsi karena jabatannya adalah juga kepala daerah administrasi sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur berada di bawah dan tanggung jawab kepala presiden. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Yang termasuk dalam pemerintahan daerah dalam undang-undang ini adalah DPRD dan kepala daerah serta perangkat daerah. Di mana pemerintah daerah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemerintahan provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan negara pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Yang artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas 1. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, asas tertib. Penyelenggara negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, yaitu asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Asas efisiensi. Maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga.
9. Asas efektivitas. Maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus bekerja dengan baik dengan tujuan semula. Berikut pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara adalah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua dan keempat. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita dan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara di daerah otonomi mempunyai kewajiban antara lain: 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 11. Melestarikan lingkungan hidup. 12. Mengelola administrasi kependudukan. 13. Melestarikan nilai sosial budaya. 14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonomi. Antaranya adalah: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di mana dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berikut adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah atau pemerintahan daerah selalu menjadi sebuah hal yang menjadi sorotan publik. Sejak berdirinya Republik Indonesia dan dibentuknya pemerintahan di pusat dan daerah, keduanya tak selalu berhubungan baik dan harmonis. Hal itu terlihat masih banyaknya perselisihan yang terjadi dalam sebuah kehidupan masyarakat. Padahal pada dasarnya untuk mencapai sebuah tujuan negara seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan semua itu hendaknya ada hubungan baik di antara pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Saat membicarakan hubungan keduanya, pada dasarnya terdapat dua cara, yaitu sentralisasi, di mana segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah berada dalam pemerintah pusat dan pelaksanaannya secara dekonsentralisasi. Cara yang lain adalah dengan desentralisasi, artinya bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun di era reformasi sekarang ini, hubungan keduanya telah mengalami perbaikan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga keduanya dapat berjalan dengan secara harmonis. Alasan dibuatnya undang-undang tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan publik
sehingga segala pemerataan dan rasa keadilan dapat terwujudkan masyarakat yang demokratis. Berikut adalah model-model hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, menurut Dennis Kavanek, itu terbagi dua, yaitu pada model agency model atau pemerintah daerah dianggap sebagai pelaksanaan belaka. Yang kedua, partnership model, yaitu pemerintah daerah diberi kebebasan dalam melakukan local choice. Kemudian sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Nimrod Rafaeli adalah satu, comprehensive local government system, yaitu pemerintah pusat banyak sekali menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai kekuasaan yang besar. Yang kedua, partnership system, yaitu beberapa urusan yang cukup memadai akan diserahkan oleh pusat kepada daerah, akan tetapi wewenang yang lain tetap pada pemerintah pusat. Yang C yaitu dual system, yaitu imbangan kekuasaan pusat dan daerah. Yang D, integrated administrative system, yaitu pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di suatu wilayah. Demikianlah materi yang kita bahas pada tutorial kita kali ini. Ibu harapkan anak kami bisa memahaminya, dan kalau ada pertanyaan yang kurang paham, silakan anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.